Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berjumpa lagi dalam program Ranah Diplomasi. Kali ini kita akan berbincang seputar kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Zimbabwe. Saya sudah bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Zimbabwe yang berpusat di Harare, Bapak Dewa Made Juniarta Sastrawan. Pak Dubes, halo, selamat bergabung. Ya, terima kasih Pak Gus. Senang dengan beri kesempatan untuk berbincang-bincang melalui RRI Voice of Indonesia, Ya. suara dari Harare untuk Indonesia, Pak. Wah, luar biasa. Kebetulan kita juga tagline-nya dari Indonesia untuk dunia ini, Pak. Sehat-sehat selalu kabarnya di sana ya, Pak Dubes. Sehat Pak, kami baik-baik semua. Jadi seperti tadi kita sudah bahas, Zimbabwe adalah dikenal dengan Sunshine City, nama lainnya, dan matahari selalu bersinar dengan hangat di sini. Jadi ini semua baik-baik semua di sini. Baik, luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu juga bersama Voice of Indonesia. Kita berbincang seputar hubungan bilateral Indonesia dan Zimbabwe. Nah, kalau melihat latar belakangnya, Pak, mungkin bisa di flashback sebentar atau sedikit lah ya. Bagaimana hubungan ini terjalin sampai hari ini, Pak Dubes? Hubungan kita itu sangat baik, Pak ya. Jadi kalau saya bilang bahwa kita itu sudah bisa mencapai satu hubungan yang levelnya itu lebih tinggi. Jadi dibandingkan sama sebelumnya ya. Dan ini berkat bahwa dari kita selalu menekankan bahwa kita harus mengedepankan diplomasi ekonomi, dan sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ketika ada raker di Indonesia untuk para kepala perwakilan tahun 2018, bahwa karena kita sudah negara besar, kita anggota G20, sudah waktunya kita itu memberikan bantuan, jangan meminta bantuan gitu. Baik. Dengan kemampuan kita gitu. Kita memberikan bantuan kepada negara yang membutuhkan. Nah, Afrika ini adalah negara yang masih membutuhkan bantuan, sehingga prioritas kerjasama ekonomi, of course itu untuk meningkatkan ekspor kita, meningkatkan pendapatan kita dalam pasar global. Nah, tetapi juga pada bersamaan kami di Zimbabwe ini, di Harare, di Afrika itu diminta untuk meningkatkan diplomasi ekonomi. Dan saya katakan bahwa kita itu sudah naik kelas ya, dalam at the higher level of economic of the diplomacy between Indonesia sama Afrika. Jadi dengan mengutamakan memprioritaskan kerjasama pembangunan sejak 2018 dan tepatnya tahun 2020, Indonesia itu sudah memiliki namanya itu lembaga dana kerjasama internasional. Itu di bawah Kementerian Keuangan. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu namanya Indonesia Agency for International Development. Jadi ini kayak USAID atau AUSAID, seperti JICA gitu. Jadi kita sudah mampu untuk memberikan itu. Nah, jadi ketika terjadi ada siklon di Zimbabwe tahun 2019, nah tahun 2019 itu kami mengajukan, tahun 2020 ketika badan ini terbentuk, kami mengajukan apakah boleh kami itu mendapatkan dana hibah dari sana untuk membantu Zimbabwe. Oh ya, tadi namanya apa, Dan Pak? syukur alhamdulillah, namanya itu Indonesian Aid, Indonesian Agency for International Development. Jadi singkatannya Indonesia Aid. Indonesia, dalam bahasa Indonesia namanya Lembaga Dana Kerjasama Internasional. Ini yang harus kita angkat ini ya, Pak. Iya, Pak. Jadi dengan dana ini kita di Afrika ini bisa meningkatkan diplomasi publik kita, Pak. Betul. Jadi meningkatkan soft diplomasi kita. Ya. Nah, kami tahun 2020 itu berhasil mendapatkan dana, Pak, dari LDKPI, dari Indonesian Aid itu sejumlah 150.000 US dollar.
Nah, apa yang kami belikan? Jadi apa prinsipnya dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan, itu menyampaikan dari Kemlu juga dan juga dari Bappenas, itu tiga lembaga yang menaungi LDKPI ini, Pak, atau Indonesian Aid ini, itu mendorong agar kalau kita memberikan bantuan, itu bisa mendorong adanya kerjasama ekonomi, Ya. mendorong adanya ekspor, Pak. Nah, jadi dengan 150.000 US dollar itu, kami dari KBR Harari itu membeli produk kimia farma, Pak, Oh, untuk kita ya. berikan sebagai bantuan. Nah, setelah itu tahun 2022 itu pemerintah Zimbabwe itu wakil presidennya berkunjung ke Indonesia, Pak, Ya. untuk meninjau pabrik Bio Farma, Pak. Mhm. Jadi karena mereka tahu kita mampu memproduksi itu dengan melalui bantuan itu. Nah, sekarang Zimbabwe itu ingin membuat vaksin buatan Indonesia di Zimbabwe, Pak. Nah, ini sedang kita Oh, garap. baik, baik, baik. Nah, jadi ini saya katakan, Mbak, jadi bagaimana diplomasi kita itu sudah mencapai satu tingkatan yang lebih tinggi. Nah, mudah-mudahan ini bisa bisa lebih baik dan setelah itu tahun lalu kami disetujui oleh LDKPI atau Indonesian Aid untuk memberikan hibah sebesar 1 juta US dollar, Pak. Dan itu produk Bio Farma, Pak. Oke. Itu. Nah, ini sedang kita garap, mudah-mudahan apa tahun ini atau tahun depan kita bisa realisasikan. Ya. Nah, dari sana terus mulai ada Pak ya, dan kalau saya katakan bahwa ada peningkatan, jadi terlepas dari hambatan-hambatan misalnya susahnya mencari financing Mhm. atau apa namanya bagaimana tuh meyakinkan, tapi dengan adanya kunjungan Pak Menko Maritim eh, eh, Januari lalu, Pak ya, Ya. ke sini, itu saya merasa saya berterima kasih sekali dengan kunjungan ini, Pak. Ya. Artinya bahwa apa Pak Menko melihat bahwa ada sesuatu yang kita bisa kerjakan di Zimbabwe. Ya, 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 ya. Nah, kerjasama ini, Pak ya, yang akan kita kembangkan setelah kunjungan Pak Menko Maritim ini itu sama dengan kerjasama dari negara-negara lain, Pak. Jadi kalau Oke. karena kita kunjungan ini adalah untuk mendukung hilirisasi kita, Pak. Baik, baik, baik. Jadi kita kan mengembangkan apa namanya ekosistem eh, apa namanya baterai untuk kendaraan listrik, Pak. Oh ya, ya. Ini Nah, ya artinya untuk Pak Dubes. memproduksi ini, Mhm. Ya, bagaimana? jadi untuk memproduksi ini untuk mesin baterai mobil listrik ini kita perlu nikel, Mhm. kita perlu litium, kita perlu kobalt, Ya, ya, dan ada juga mineral lain di sana dibutuhkan. Nah, kita punya nikel, tetapi kita nggak punya litium, Pak. ya, ya, Itu. ya, ya, Nah, ya. jadi kunjungan Pak Menko Maritim, Menko Marinvest ke Zimbabwe ini adalah untuk hilirisasi itu, Pak. Dan kita itu akan compete, Pak, bukan hanya dengan Cina, tapi juga dengan negara-negara Eropa, dengan Amerika, untuk bagaimana mentap atau memanfaatkan besarnya deposit litium Zimbabwe. Ya. Zimbabwe ini negara kelima terbesar deposit litiumnya, Pak. Oh, baik, baik. Nah, jadi itu, nah itu saya katakan Pak, itu kita kita sudah boleh kita kan kita tuh bersaing Pak dengan negara-negara lain. Ya. Dan juga apa setelah kunjungan wakil presiden Zimbabwe ke Indonesia, itu mereka tuh mengakui bahwa kita tuh mampu membuat apa saja, Pak. Nah, itu dia, Ya. Pak. Artinya dengan hubungan yang semakin meningkat, terus kemudian pimpinan kedua negara berkunjung ke masing-masing negara seperti itu, artinya trust Zimbabwe kepada Indonesia sebagai negara yang punya kemampuan untuk bekerja sama ini sudah ada peningkatan begitu ya, trustnya itu Oh iya. bahwa Indonesia mampu Hmm. gitu, dan artinya itu kerjasamanya kalau sudah begitu berarti jangka panjang ya, Pak ya. Betul Pak. Hmm. Jadi kalau bilang trust itu mereka itu sangat trust kita Pak ya. Jadi Hmm. kemarin saya ketemu sama Menteri Pertaniannya yang ikut sama Wakil Presiden Zimbabwe meninjau Pindad Pak. Oh Ini ya. Wakil Menteri Pertanian Pak. Mhm. Jadi kita menunjukkan bahwa PT Pindad itu bukan hanya memproduksi alat militer Pak, tapi juga memproduksi alat sipil Pak. Oh ya. Nah, jadi di PT Pindad itu memproduksi traktor Pak, Alsintan medium ya. size traktor. Ya, terus Menteri Pertaniannya bilang, saya pengen membeli ini gitu Pak. Nah jadi kita akan garap ini Pak. Jadi Wah, mereka yang pengen membeli peluang tuh. produk Pindad ini, mulai dengan ini
Bahkan wakil presidennya tuh ingin sekali tuh mengimpor maung, Pak, dari Oh, kita, iya, Pak. iya, iya. Ya. Dan kami ajak juga beliau tuh mengunjungi PT LAN di Bandung, Pak. Mhm. PT LAN ini kan memproduksi solar panel. Nah, Zimbabwe ini banyak sinar matahari, Pak, dan Baik. mereka ini kekurangan listrik. Nah, mereka juga tertarik, Pak, untuk membeli solar panel kita. Nah, Baik. jadi kami mempromosikan itu, Pak, mempromosikan bahwa kita tuh maju dan mereka sangat percaya dan ingin sekali mengembangkan kerjasama itu. Baik. Nah, oleh karena itu Presiden Zimbabwe ini sangat ingin ke Indonesia, Pak, sangat ingin diundang ke Indonesia. Hmm. Itu. Jadi mudah-mudahan nanti pada saat Indonesia Afrika Forum itu presidennya itu tidak ada hal lain sehingga beliau bisa berkunjung ke Indonesia dan akan meningkatkan lagi atau mempererat lagi dan lebih juga men-strengthen lah gitu dah apa namanya trust dan hubungan antar kedua negara. Baik. Selain hubungan tadi ekonomi, kemudian pembangunan infrastruktur, tadi saya tertarik dengan Bapak menyinggung maung. Nah, Betul, tadi Pak. saya ada informasi di delegasi Angkatan Pertahanan Zimbabwe kan sudah mengunjungi industri pertahanan kita ya Pak ya di Jakarta dan Bandung Betul, pada Pak. tahun lalu. Nah, menyusul nota kesepahaman yang ditandatangani antara kedua belah pihak, apakah ada kabar terbaru Pak tentang kerjasama ini untuk pertahanan? Terima kasih Pak Agus sudah apa meng-highlight apa namanya tema ini Pak. Jadi subjek ini. Ya. Ya Pak, kami merasa senang sekali Pak bahwa apa namanya yang pertama tadi trust itu Pak ya. Hmm, hmm. Jadi bagaimana membuat mereka itu paham bahwa kita tuh mampu Pak. Ya. Nah, jadi sebenarnya dari letter of intent antara kedua Kementerian Pertahanan, jadi antara Kemhan kita sama Kementerian Pertahanan Zimbabwe itu terdiri dari 3 kerjasama. Ya, pertama itu kerjasama pertukaran officer pejabat gitu Pak ya. Itu Ya. sudah normal gitu saling kunjungi Pak ya. Ya. Dan itu sudah berlangsung lama. Jadi tanpa adanya kesepahaman ini kerjasama itu sudah jalan. Nah yang kedua, jadi bidang kerjasamanya itu adalah kerjasama di bidang training, Pak. Ya. Training ini non combatant, Pak. Jadi non combatant training, Pak. Hmm. Nah untuk training ini, Pak ya, itu saya sangat berterima kasih kepada Universitas Pertahanan. Setiap tahun Universitas Pertahanan itu menyediakan beasiswa bagi para officer Pak ya. Jadi para apa namanya tentara, Ya. angkatan udara, kemudian polisi, Hmm. bahkan orang sipil Pak. Ada beberapa diplomat itu Unhan kita itu menyediakan beasiswa untuk master Pak. Setiap tahun selalu ada minimal 3 mahasiswa Pak. Every year Pak. Ya. Nah jadi kita ini punya sebelum adanya kesepahaman ini Unhan itu sudah punya program Pak. Oh. Dan ini sangat appreciate Pak, karena mereka tuh banyak mendapatkan knowledge Pak mengenai of course kalau yang tentara mengenai strategik Pak ya. Ya. Kemudian bagaimana mereka akan mendapatkan pelajaran ilmu politik dan bagaimana. Nah, yang paling penting itu mereka itu bisa melihat bagaimana implementasi yang mereka dipelajari di Unhan itu diterapkan di Indonesia Pak. Dan mereka sangat kagum Pak. Ya. Sangat kagum terhadap pembangunan kita. Salah satu kekagumannya gini Pak. Ya. Kalau penduduk Zimbabwe ini kan hampir sama kayak penduduk Jakarta, Pak. Hanya 15 juta, Pak. Oh ya. Satu negara. Nah, kita tuh 280 juta, Pak. Jadi ketika kita bilang bahwa Indonesia itu punya asuransi kesehatan, Pak. Itu BPJS Kesehatan kita, Pak. Iya. Untuk seluruh penduduk Indonesia. Nah, ketika kita bilang bahwa 40% dari 280 juta itu ditanggung oleh negara, mereka bingung, Pak. Oh, Bagaimana keuangan negara itu, kok bisa? bagaimana negara mengelola keuangannya, Pak. Nah, Mhm. mereka mendapatkan penjelasan itu di Unhan gitu, Pak. Oh. Pelajaran-pelajaran ketatanegaraan kan ada di situ, Pak. Ya, Nah, ya, ya. ketahanan satu negara. Nah, inilah kekaguman mereka, Pak. Nah, ketiga dari kerjasama antar Kemhan ini, Pak, itu adalah promosi untuk strategic industry. Mhm, mhm. Nah, inilah yang ketiga ini, Pak. Nah, dalam kerangka ini dari tahun ke tahun itu angkatan udara angkatan ininya apakah angkatan darat atau delegasi dari Kemhannya
Zimbabwe ini kan berkunjung ke mana ke Defense Expo kita, Pak. Oh ya. Nah, jadi sejak Defense Expo yang pokoknya setelah COVID, Pak, 2022 kalau nggak salah, kami ini bekerja sama dengan PT Nurtanio, anak perusahaannya PT DI, Pak, Oh yang ya. memaintain engine pesawat, Pak. Itu PT Nurtanio Propulsi kalau nggak salah, Pak ya. Itu Ya. yang dibangun oleh Pak Habibie dulu, Pak. Nah, jadi kita kan mampu untuk memaintain memelihara engine pesawat, Pak. Ya. Ya. Nah, jadi Zimbabwe itu mereka tuh punya 6 pesawat Hawks, Pak. Kemudian mereka punya pesawat Bell, helikopter Bell, dan dia punya pesawat kayak CN yang Oh, 235 itu, Pak, yang untuk menerjunkan ini, Pak, penerjun gitu. baik. Nah, jadi mereka datang ke Indonesia ingin memaintain ini, Pak. Nah, Mhm. saya sendiri kebetulan tahun lalu itu sempat mendampingi delegasi Angkatan Udara Zimbabwe ke Bandung, Pak. Baik. Dan mereka sudah setuju untuk apa namanya setuju untuk menggunakan jasa perusahaan BUMN kita di Bandung itu. Cuman sekarang tantangannya adalah bagaimana menjadikan financingnya, Pak. Baik. Nah, financingnya ini mudah-mudahan nanti pada saat Indonesia Afrika Forum bulan September tuh kita bisa 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 selesaikan, Pak. Baik. Nah, ini adalah satu satu kalau kami sering bilang itu low hanging fruits-nya, Pak. Jadi satu capaian yang mudah kita bisa capai Ya, ya, ya. dan mereka mau. Nah, nanti mudah-mudahan pembayarannya tuh bisa menggunakan komoditi, Pak. Jadi dibayar dengan Oh. komoditi. Ya, 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 ya. Jadi itu Itu artinya saling menguntungkan dan tentu punya masa depan yang menjanjikan ya ketika ini ditingkatkan terus ke depan. betul, Artinya, Pak. Karena ya, Karena kalau maaf izin Pak, mungkin kita perlu share juga dengan pendengar kita, Pak. iya, Jadi PTDI itu pernah menjual dua pesawat, Pak, buatan buatan PTDI, buatan Indonesia ke Senegal, iya. itu dibayar dengan Di, komoditi, Pak. di barter dengan komoditi ya. Barter community. Jadi ada pihak ketiga yang membeli berliannya apa namanya produk berliannya Senegal. Ya, Kemudian pihak ketiga ini membayar ke PT PDDI. Nah, ya, saya kira di Zimbabwe juga kita akan mencoba ya. untuk Pola konsep pola yang sama bisa dilakukan misalnya barter dengan litium gitu ya, Pak ya. bisa sekali, Pak. Bisa sekali ya. Oke. Bahkan sekarang gini, Pak. Tadi kemarin saya dihubungi dengan satu importir dari Zimbabwe ini yang Ya, juga beroperasi dari Dubai. Dan juga ada eksportir tembakau. ya. Mereka ini mau swap untuk ini, Pak, minyak sawit, Pak. Oh, baik. Jadi produk kita kan mengimpor tembakau dari Zimbabwe. Itu Ya. mereka butuh minyak sawit, Pak. Nah, jadi ini kita coba nanti juga akan kembangkan sebagai counter trade, Pak. Baik. Baik, Pak Dubes, artinya Zimbabwe sudah mengakui kalau Indonesia negara besar dengan penduduk yang besar juga, dengan penguasaan teknologi yang sudah canggih juga seperti layaknya negara-negara maju lainnya. Nah, kemudian juga kerjasama di bidang lain tentu saja ini kan didorong oleh KBRI di Harare. Misalnya people to people-nya atau kerjasama Iya, Pak. budaya antara kedua negara ini bagaimana, Pak? Kalau kami dari Harare, Pak, untuk people to people contact atau dengan soft diplomasi kita ini yang sudah berjalan cukup lama itu adalah dan efektif adalah melalui beasiswa, Pak. Oh ya, Kami berterima kasih sekali kepada kepada Dikti, Pak, kepada pemerintah Indonesia secara umum yang dari tahun ke tahun selalu menyediakan beasiswa untuk apa namanya warga negara para anak muda Zimbabwe ya. mhm, Itu khususnya dari beasiswa kemitraan negara berkembang, Pak. Ini sangat efektif, Pak. Sangat efektif ya. Jadi apa namanya setiap tahun untuk tahun ini tahun lalu tuh kita punya 15 ya. 15 mahasiswa yang memanfaatkan KNB, Pak. Nah, ya. tahun ini ada peningkatan, Pak, dan karena di samping KNB juga tadi, Pak, saya terima kasih kepada Indonesian Aid, Pak. Oh ya, Indonesian Aid itu menyediakan 50 beasiswa, Pak, untuk tahun ini. Itu belajar di UI, di ITB, di UGM,
kemudian di UNAIR, di Unpad, Pak. Jadi di Universitas Top Indonesia, Pak. Ya, ya. Mereka belajar. Nah, proses belajar di Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia, Pak. Oh, iya. Nah, jadi sudah ada mungkin ratusan, Pak, orang Zimbabwe itu bisa berbahasa Indonesia. Bahkan saya bertemu dengan seorang ibu-ibu yang usianya udah hampir 80 tahun, Pak. Itu masih bisa berbahasa Indonesia dengan baik dengan saya, Pak. Ya, Nah, ya, ya, ya. jadi people to people contact melalui beasiswa ini sangat efektif, Mhm. sangat bagus, Pak. Apa namanya, sangat baik, dan ini akan bisa memperkuat ini. Nah, yang kedua, Pak, ya. Nah, ini saya apa namanya, Zimbabwe memang salah satu dari negara yang miskin kan gitu, Pak, ya. Ya, Tapi mereka juga banyak yang mampu gitu, Pak, ya, ya. yang kaya lah, bukan kaya, mampu gitu, Pak, ya. Yang profesional dan mampu. Nah, sekarang ini ada peningkatan kunjungan turis, Pak, orang Zimbabwe, Pak. Oh ya. Itu semakin banyak, Pak. Yang dalam 1 tahun itu paling enggak kita tuh menerima permintaan visa, orang tuh menikah di Bali, Pak. Oh, Bulan Agustus ini, Pak, bulan depan ini ada orang itu mau menyelenggarakan ulang tahun di Bali, Pak. oh, Nah, kalau mereka tuh pergi, itu minimal rombongannya tuh 20-30 orang, Pak. ya, Tapi ya. kalau orang menikah, itu pasti 50 orang, Pak. Pasti. Nah, jadi peningkatan turis ini sangat baik, Pak. Itu juga Baik. akan meningkatkan people to people contact, ya. Ya. Jadi ada ide. Nah, sehingga dari kunjungan ini ada seorang chef Zimbabwe itu berkunjung ke Indonesia dan dia mencoba nasi Padang, Pak. Oh, Nah, dia ya. bayangkan, ya, Ya. serving nasi Padang itu mirip dengan kalau kita makan ke restoran tradisional Zimbabwe, Pak. Ya, ya, Nah, ya. kemudian dia ada ide, Pak, Victoria kayak Balinya Indonesia, Pak, ya, daerah turis yang besar. Jadi dia ada ide bagaimana menawarkan kepada kami atau meminta dukungan bagaimana mereka itu bisa membuka restoran Padang dan juga masakan Zimbabwe, Pak, dalam satu restoran karena penyajiannya tuh mirip menurut mereka gitu, Pak. Oh, Nah, menarik, kita menarik. dukung, Pak, mudah-mudahan, ya, mudah-mudahan Ya, ya, nanti ya. di samping beasiswa ada diplomasi gastronomi kita juga, Pak, Baik. dan Jadi apa Pak namanya. Dubes tidak hanya mengenalkan Bali ya, tapi juga daerah lain di Indonesia yang sangat kaya ya. Kalau mau mencari apa Iya, saja ada Pak. di Indonesia begitu ya. Ya. Nah, kalau kita kebetulan di sini, Pak, kita punya staff yang nah, kan di dalam proses dalam diplomasi budaya kita itu KBRI ini kan didorong untuk merekrut staff yang alumni dari ISI, Pak, ya. Ya. Ada ISI. Waktu saya jadi dubes di Stockholm, saya punya staff itu alumni ISI Jogja, Pak, ya. Oh ya. Kemudian sekarang saya di Zimbabwe ini saya punya staff yang alumni isi Solo, si Solo ya, Pak, ya. Hmm. Nah, jadi apa namanya? Nah, kita sekarang di sini kebetulan di KBRI Harare ini yang komplit tuh kita punya angklung bambu, Pak. Wah. Angklung bambu. Ya, ya, ya. Ya. Jadi pada saat kalau kita tuh punya punya apa namanya? Punya eh, 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 acara resepsi diplomatik gitu, terus menyanyikan lagu kebangsaan, Diiringi ya angklung. kami itu main angklung, Pak. Oh, Ya ya, bukan ya. jadi ringi tapi main angklung gitu, Oh, Pak, main dengan itu. angklung. Jadi kita, ya, kalau Bapak misalnya Google lihat di YouTube kita, Pak, di Ya. YouTube channel kita itu produksi musik angklung kita itu hampir rutin, Pak, setiap tahun. Oh, gitu ya. Ya, ya. Jadi kita mempromosikan musik, Pak, ya, musik angklung itu, ya. Of course, saya seperti Bapak Pak Agus katakan, saya memang orang Bali, tapi kan saya dubes Indonesia, Pak. Saya mempromosikan. Oh ya. Baik, baik. Nah, Betul, itu betul. itu itu bagus sekali, Pak. Jadi budaya kita sangat kaya, Ya. dan di samping angklung ini kami juga mempromosikan batik, Pak. Batik sebagai satu bagian soft diplomasi dan people to people contact, ya. Baik. Pak Dubes, terakhir barangkali harapan untuk kolaborasi kita, kerjasama kita dengan Zimbabwe, singkat saja sebagai pernyataan penutup dari Pak Dubes, silakan. Kalau harapan kami pertama dari segi mungkin kita lihat juga ap- eh, dalam harapan ini mungkin saya coba kaitkan dengan kira-kira tantangannya apa gitu, Pak, ya, Baik, tantangannya, ya. baik. Nah, tantangan kita untuk di diplomasi kita di Zimbabwe
di sini adalah Pak ya. Jadi kita itu berlomba dengan negara lain yang akan melihat masa depan Zimbabwe ini. Ya. Masa depan Zimbabwe ini seperti masa depan negara Afrika lainnya, mereka ini akan mempunyai penduduk muda Pak pada tahun 2050. Oh ya. Dan mereka ini akan sangat maju ya dengan usia muda, dan mereka itu adalah generasi Z yang akan menjadi backbone dari perekonomian mereka, dan ini sangat maju. Dan juga kita bersaing dengan negara-negara yang memanfaatkan potensi miningnya Pak, potensi yang lain. Nah, sehingga harapan kami bahwa mudah-mudahan nanti kami ini mendapatkan dukungan untuk terus meningkatkan kerja diplomasi ekonomi yang kita combine dengan kerjasama pembangunan, Pak. Dan itu adalah key-nya. Nah, mudah-mudahan kami bisa terus mendapatkan dukungan, dan kami berterima kasih kepada pemerintah Indonesia Pemerintah Pusat selama ini dan mendapatkan dukungan, dan mudah-mudahan nanti kami didukung lagi untuk mempromosikan produk Indonesia di sini, Pak. Yang kita kaitkan dengan kerjasama pembangunan. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Pak Dubes sudah meluangkan waktu bersama Voice of Indonesia. Semoga jalinan kerjasama antara Indonesia dan Zimbabwe terus berjalan dengan baik sesuai dengan harapan dan komitmen kedua negara, dan tentu jangka panjang. Seperti tadi Pak Dubes katakan, Zimbabwe akan juga mengalami hal yang sama dengan Indonesia, bonus demografi gitu ya. Ini adalah peluang-peluang yang perlu terus dicapai nantinya ke depannya dan menguntungkan kedua negara. Nanti di lain kesempatan barangkali Pak Dubes nanti juga akan menginformasikan perkembangannya. Kami tunggu informasi selanjutnya. Dan pendengar, demikian perbincangan kami dengan Duta Besar Republik Indonesia di Harare, Bapak Dewa Made Juniarta Sastrawan. Kita ketemu lagi di Ranah Diplomasi edisi mendatang. Tetap bersama Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia.